Selamat malam kakak semuanya. Malam. Malam Pak. Malam. Krisna baru Gimana malam kabarnya ini semuanya? Sehat ya? Sehat. Sehat Mas Tungkare, sehat walafiat. Mas Tengkare semuanya sehat ya. Sudah hampir kurang lebih 10 hari ya kita tidak berjumpa di dalam tatap maya. Ya, setelah kakak mengerjakan rencana tindak lanjutnya. Ya, bagaimana kakak? Lancar semuanya ya untuk kegiatan diseminasi rencana tindak lanjutnya? Ya, Lancar. Ya, Tengkare semuanya lancar ya, dan kebetulan juga sudah saya berikan penilaian dan memang dari yang sudah saya berikan penilaian tersebut, kakak semuanya sudah melakukan kegiatan diseminasi di dalam komunitas belajarnya dengan begitu luar biasa ya. Bahkan sempat ada yang saya perhatikan itu ada temennya udah kayak reporter beneran gitu. Terus ada yang udah kayak orang mau konser juga cara megang mic-nya ya luar biasa sekali. Dan penyampaian materinya juga terhadap komunitas belajarnya juga begitu luar biasa. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kakak rancang di dalam rencana tindak lanjut tersebut, dari jadwalnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan rancangan dan harapan kakak semuanya ya. Nah, kalau tidak salah dari sebagian besar kakak semuanya, pelaksanaan rencana tindak lanjutnya itu kalau tidak salah sebagian besar ngambilnya di semester depan ya kakak ya. Karena kita ketahui sendiri kalau di Desember ini kita masih dalam suasana sumatif ya, atau penilaian akhir semester kalau bisa dibilang. Di sekolah masing-masing sedang melaksanakan kegiatan tersebut, terus mungkin rapotan, dan di pertengahan bulan Desember tersebut otomatis kan libur. Jadi kakak kemungkinan agak terkendala nanti seandainya kakak mengambil jadwal di bulan Desember. Jadi saya perhatikan di sebagian besar sih sebenarnya kakak saya lihat mengambil jadwalnya di semester depan ya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan harapan. Baik kakak, seperti biasa sebelum kita mulai pada pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Untuk pertemuan kali ini saya minta Kak Nova untuk mimpin berdoa. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelum kita lakukan kegiatan meet hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu biar diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini. Untuk itu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Saya kembalikan lagi ke Kak Pasil. Terima kasih Kak Nova sudah memandu kita semuanya ya pada pertemuan kali ini di dalam pertemuan tatap maya kalau tidak salah yang ke-18 ya. Untuk kali ini pertemuan ke-18 dan lagi satu pertemuan kali untuk tatap maya, jadi itu udah merupakan pertemuan pamungkas atau pertemuan terakhir kita ya di dalam tatap maya dan di dalam pertemuan PKG. Ya, mudah-mudahan seperti harapan kita ya kakak, kita bisa lulus dan sesuai dengan harapan di awal kita masuk bersama di dalam kegiatan PKG dan mudah-mudahan bisa lulus juga bersama. Baik, untuk Kak Lisa sudah join? Belum ya? Ya, mungkin masih ada kegiatan ya. Oke, sebenarnya saya pengen ada sedikit pantun gitu, tapi kakak ada yang punya pantun untuk penyemangat pada pertemuan kali ini ya, setelah lama nggak ada pertemuan tatap maya gitu. Ada kira-kira?
Bentar ya, kebetulan ada telepon. Baik, kalau gitu kita lanjut saja ya Kakak ya. Pada pertemuan kali ini, izin share screen ya. Sudah tampil ya Kak semuanya? Udah, Kak. Oke, baik Kakak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas berkaitan dengan umpan balik yang berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang sudah Kakak rancang dan sudah Kakak presentasikan di dalam komunitas belajarnya. Serta pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas berkaitan dengan pengantar bukti karya ataupun penugasan Kakak yang berikutnya ya, sebelum nanti diakhiri dengan pertemuan tatap maya yang terakhir. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mendapatkan durasi kegiatan itu selama 2 JP atau lebih tepatnya itu 1,5 jam atau 90 menit. Ya. Nah, seperti biasa, Kakak, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera ya untuk kita semuanya. Karena pada pertemuan kali ini kita sudah diberikan kesehatan ya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita juga bisa mengikutinya dengan lancar. Nah, untuk doa tadi sudah dipandu oleh Kak Nova. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kak Nova. Kita lanjut ya. Seperti biasa Kakak, kita selalu mengingat kembali ya berkaitan dengan kesepakatan kita bersama dari pertemuan tatap maya pertama sampai pertemuan tatap maya yang terakhir nanti. Ya, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di dalam pertemuan ke-18. Nah, masih tetap sama, ada 7 poin atau komponen yang harus kita terapkan ya sebagai panduan kita di dalam pertemuan tatap maya. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke dalam agenda kita pada sesi kali ini ya. Yang pertama tadi penyampaian tujuan sesi berkaitan dengan komitmen belajar kita. Selanjutnya refleksi awal. Dan yang ketiga tentang berbagi informasi program rencana tindak lanjutnya dan umpan balik. Yang keempat itu pengantar bukti karya. Nanti saya akan tampilkan juga pengantar-pengantarnya. Yang selanjutnya ada dialog atau diskusi, yaitu tanya jawab berkaitan dengan rencana tindak lanjut ataupun berkaitan dengan penugasan di dalam bukti karyanya. Ya, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Ya, nanti seperti biasa kegiatan penutup kita pasti akhiri dengan dokumentasi dulu, baru kita akhiri dengan berdoa. Ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, dari yang pertama kita masuk dalam tujuan sesi kita kali ini, ya, di mana kakak diharapkan dapat berbagi pengalaman, ya, dari berbagai informasi program, dari pembelajaran berbasis project di dalam komunitas belajar kakak masing-masing ya, dan tentunya mendapatkan umpan balik ya dari teman-teman yang lain. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan refleksi awal kakak. Nah, mengingat kembali berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis dengan project. Nah, di dalam refleksi awal ini, sebentar kakak satu atau dua orang saja untuk bisa menampilkan
hasil kegiatan diseminasi dari rencana tindak lanjut yang sudah dibuat. Ya, jadi untuk kakak semuanya, silakan nanti yang menampilkan video, silakan fokus menampilkan video, mungkin dijelaskan sedikit kegiatannya apa sih, ya, sama seperti ketika kakak menampilkan video aksi nyatanya, ya. Lalu teman-teman yang lain yang tidak berkesempatan, silakan memberikan refleksi, ya, berkaitan dengan video rencana tindak lanjut atau video diseminasi kegiatan rencana tindak lanjutnya yang sudah dipresentasikan di komunitas belajarnya. Ya. Nah, tapi kita lanjut dulu. Nah, untuk mengingat kembali apa sih pembelajaran yang berbasis project, ya, di mana nanti bagaimana sih pelibatan komunitas belajar kakak semuanya yang ada di sekolah ataupun rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, nah, apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak misalnya pada pembelajaran khususnya terhadap peserta didiknya gitu ya. Selanjutnya bagaimana sih melibatkan voice, choice ataupun ownership ya dari peserta didik kita di dalam penerapan pembelajaran berbasis project. Ya, misalnya apakah pemahaman kakak terhadap voice, choice ataupun ownership dalam penerapan pembelajaran berbasis project tersebut sudah berdampak pada pembelajaran peserta didiknya gitu misalnya. Ya. Selanjutnya ada tujuan di mana dalam paradigma perubahan diri dan kelas dalam pembelajaran PJOK khususnya ya. Selanjutnya ada keterampilan pedagogik guru PJOK yang terpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir ada keterampilan bagaimana si kakak bisa menggerakkan rekan sejawat ya di dalam komunitas belajar masing-masing. Ya. Nah, untuk bahan tayangnya, nah ini tentunya kakak semuanya sudah mengetahui ya. Di sini masih ada kepotong sedikit ya kakak. Nah, sebenarnya di dalam bahan tayang rencana tindak lanjut itu ada 9 komponen atau 9 slide ya maksimal. Mulai dari judul ya. Terus ada kegiatan, ada latar belakang, terus tujuan program, maupun yang lainnya. Ya, di dalam paparan kakak di slide, ada yang saya lihat itu melebihi dari 9 slide. Ya, karena sebenarnya di sini kan sudah ada poin, ataupun dinyatakan maksimal itu 9 slide. Ya, tapi tidak apa-apa kakak, yang jelas dari rencana tindak lanjut atau bahan tayang yang sudah kakak buat sudah berusaha diseminasikan atau sudah berusaha dipresentasikan di dalam komunitas belajarnya dengan semaksimal mungkin. Ya, dari apa yang sudah saya lihat, saya simak, sudah semuanya bisa berjalan dengan luar biasa. Cuman mungkin ada beberapa teman yang terkendala dari tempat pelaksanaan kegiatan diseminasi. Mungkin kalau tidak salah Kak Alit ya, di mana kalau tidak salah Kak Alit melakukan kegiatan diseminasi? Izin Kak, di Balai Banjar Kak. Oh, di Balai Banjar ya, karena kebetulan renov ya. Kak Alit itu lagi proses rehab ya. Ya. Oke, terima kasih, perjuangannya sudah begitu luar biasa. Ya, sudah bisa berjalan dengan lancar dan rekan sejawat ataupun di dalam komunitas belajarnya juga bisa mengikuti dengan sangat baik gitu ya. Kira-kira ada kendala selama kegiatan diseminasinya Kak Alit? Kendalanya sih cuman di keluarga, masalah anaknya kemarin. Oh iya, karena ketepatan sakit ya. Sakit ya. Untuk sekarang bagaimana Kak Alit? Mudah-mudahan sudah mendingan ya. Sudah mendingan sekarang Kak. Ya, mudah-mudahan cepat benar-benar pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya Kak Alit ya. Ya, kasih Kak. Oke, terus Kak Budiarse.
Bagaimana kira-kira Kak Budiarse? Apakah ada kendala di dalam melakukan kegiatan diseminasi di komunitas belajarnya? Maaf Kak, tadi ke belakang. Oke. Bagaimana Kak Budiarse? Kira-kira ada kendala nggak selama penyampaian Ya. rencana tindak lanjutnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin dalam suatu kegiatan pasti ada kendala ya. Mungkin banyak atau sedikit kendala dari tiang. Mungkin kendalanya dari teman-teman rekan sejawat mungkin. Karena ada teman atau rekan sejawat tiang yang istrinya lagi melahirkan, mungkin izin ada 2 orang teman pada saat tiang presentasi. Mungkin itu aja kayaknya kendalanya Kak. Nah, yang penting sebelum-sebelumnya rencana tiang mau buat video, tapi itu dah kendalanya. Semakin maunya besok ada aja yang izin gitu. Ada aja yang berhalangan ya. Ya, ada aja yang berhalangan. Terpaksa pas hari Jumat kalau nggak salah yang langsung buat video karena apa kan waktunya due date-nya hari Sabtu itu tanggal 30 kalau nggak salah. Tanggal 30 ya, benar sekali. Ya, Ya mungkin mau itu nggak mau aja ya harus mau nggak mau ya harus di-take cepet ya atau segera ya Kak Budiarse ya. Ya. Oke, karena kebetulan juga bertepatan dengan apa namanya Hari Guru Nasional, terus Food Korpri juga ya Kakak. Jadi sebagian besar rekan sejawatnya di sekolah Kakak pasti ada aja kegiatan ya di luar sekolah gitu. Ya seperti apa namanya tiang juga kemarin hadir di Gedung Senian, terus ikuti kegiatan Hari Guru Nasional yang lainnya di Korwil gitu. Ya otomatis agak jarang jadinya kegiatan di sekolah gitu. Ya tapi yang jelas kakak semuanya sudah luar biasa ya. Bisa berjalan dengan lancar aja udah luar biasa ya kakak ya. Nah selanjutnya dari aspek penilaian rencana tindak lanjut ya kakak di sini sudah ada komponennya ya dari tujuan program, terus ada keterlibatan komunitas dalam sekolahnya masing-masing ya. Dan selanjutnya ada kelengkapan dari rencana dalam struktur program yang sudah kakak buat, dan yang terakhir tentunya berkaitan dengan rencana evaluasi program. Ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke tahap berbagi informasi ya kakak berkaitan dengan program rencana tindak lanjut. Ya, sebentar saya minta untuk Kak Agus Eka ya untuk menampilkan video kegiatan diseminasinya. Silakan Kak Agus Eka ya. Untuk menampilkan video kegiatan diseminasinya ya. Setelah itu kakak-kakak yang lain silakan memberikan umpan balik. Kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan atau mungkin apa sih yang kurang gitu ataupun bisa ditingkatkan lagi gitu misalnya ya. Silakan kakak bisa disimak nanti video kegiatan diseminasi dari Kak Agus Eka. Ya. Terus nanti setelah Kak Agus Eka menampilkan videonya, nanti silakan Kak Agus Eka menunjuk temannya yang lain. Kita 2 saja ya maksimal. Ya. Silakan Kak Agus Eka. Iya Kak, lagi proses. Ya. Kita akhiri dulu nih ya, biar Kak Eka bisa masuk videonya ya.
Oke, rekan-rekan semua, ini adalah eh, video yang Tiang buat, eh, masih jauh dari kata sempurna karena seperti tadi banyak kendala. Yang pertama itu kendalanya di sekolah Tiang berkaitan dengan kegiatan mengundang orang tua siswa seperti itu untuk kegiatan pembelajaran di semester berikutnya gitu. Nah tentunya itu kendalanya mungkin dari berbagai waktu dan juga dari teman-teman mungkin banyak yang dan Artinya murid yang menjadi peserta dari panitia Mungkin untuk suaranya coba dikecilin lagi sedikit Kak Eka. kearifan lokal gitu. Nanti dia Nah, untuk ini kegiatan apa Kak Eka? Untuk kegiatan itu yang masih tampil itu Kak Eka bersama siapa itu? Tiang bersama kepala sekolah untuk penyampaian rancangan tindak lanjutnya. Kepala sekolahnya. Oh, penyampaian rencana tindak lanjut awal di awal ya, sosialisasi awal ya. Karena Kayak. pada saat itu juga kepala sekolah di kompolnya tidak bisa mengikuti, makanya di awal dia sampaikan paling tidak poin-poinnya apa yang akan dia sampaikan ke rekan-rekan di kompol gitu. Mungkin sinyalnya agak sedikit ngeblank ini. Sekaligus minta izin juga ya Kak Gusika ya. Karena mungkin cuaca yang memang masih mendung berpengaruh pada kekuatan sinyalnya ya. Sinyalnya iya benar sekali Kak. Nanti untuk judul rencana tindak lanjutnya apa kegiatannya Kak Eka yang diambil? Apa Kak? Kegiatan yang diambil atau judul rencana tindak lanjutnya? Judulnya itu yang lihat dulu. Mungkin masih terkenal sinyal. Nah, rancangannya yang itu festival olahraga tradisional permainan bola 5 kan. Oh, bola 5.
Mohon maaf dikit terkendala sedikit karena sinyalnya mungkin tidak terlalu bagus. Bisa dikecilin suaranya Kak Eka, biar Kak Eka bisa kedengaran menjelaskan. Masih Kak Eka, nah, Niki Kak Eka kirimnya 2 ya, 2 video ya. satu dari satu Padahal dari sama satu. videonya ya, tapi kenapa? Satu video dia kirim. Nah, ini adalah tahap penyampaian kepada rekan-rekan sejawat di dalam Kombel. Di sini yang mohon maaf Niki karena terkendala sinyal mungkin Niki tidak lag kan. Mohon maaf Kak, karena mungkin sinyalnya Niki agak bermasalah di luar prediksi Tiang. Mungkin Tiang sampaikan secara langsung saja. Di sini Tiang menyampaikan latar belakang dari kegiatan yang akan Tiang ambil, dari rancangan yang Tiang ambil, serta tujuan rancangan, beserta di sini dia menyampaikan bagaimana kegiatan Festival Batu Lima itu masuk ke dalam kurikuler atau proyek seperti itu. Tentunya ini dia berdiskusi juga dengan rekan-rekan sejawat terkait permainan tradisional yang ada di wilayah tersebut, dan rekan-rekan sejawat banyak memberi masukan, termasuk permainan yang tidak saya tahu, banyak juga yang tidak saya tahu, dan akhirnya saya searching di Google. Jadi tahu artinya, ternyata ini loh permainan tradisional yang mereka tahu di wilayah mereka seperti itu. Artinya dalam penyampaian tersebut banyak hal-hal baru atau ilmu baru yang kita dapat mengenai permainan tradisional yang ada di daerah tersebut. Karena yang dari Karangasem tentunya perbedaan permainan tradisional itu kan mungkin ada saja dari segi penamaan terutama, karena dia mungkin kalau Batu Lima dibilang di sana kasti kan lain gitu kan. Tapi mereka ya bilang itu juga kasti itu. Dan juga permainan lain yang mungkin yang sama sekali tidak tahu, dan akhirnya dari kompol tersebut, penyampaian tersebut, mereka memberikan beberapa permainan tradisional yang mungkin yang laksanakan tidak hanya di Batu Lima, tetapi permainan tradisional yang lainnya juga akan yang berikan ke siswa-siswa biar mereka mengenal kearifan lokalnya seperti itu. Waktunya yang ambil Desember. Karena Desember itu sudah penerimaan, ada jeda di sebelum penerimaan rapat, mungkin dia bisa laksanakan, karena biasanya ada jeda seminggu untuk mengolah nilai seperti itu. Jadi dia minta sedikit waktu di sana. Memang Desember tidak bisa. Berarti Kak Buseka ya salah satu dari peserta yang
kemungkinan bisa melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjutnya di pertengahan bulan Desember ya. Jadi dari peserta kelas berapa Kak itu? Yang di sini ambil di kelas 5. Kebetulan di kelas 5 itu yang kan menggunakan model SEM, tentunya harus Ya. banyak peserta. Nah, di kelas 5 itu ada 19 Ya, siswa, makanya yang rasa cukup, dan juga dari segi kemampuan mereka sudah bisa lah untuk melakukan mainan bola batu 5 nih ke permainan batu 5 nih ke. Di sini juga dari murid-murid juga menyarankan permainan tradisional lain. Awalnya dia menyarankan dari siswa bertanya langsung ke orang tuanya. Nah, karena kan nostalgia orang tua itu pasti ada aja di dalam ingatannya terkait permainan tradisional. Nah, dengan penyampaian orang tua tersebut, paling tidak komunikasi antar siswa dan orang tua itu berjalan dan nanti disampaikan di sekolah itu. Mungkin itu poin-poin yang disampaikan di dalam Kombel terkait rencana tindak lanjut. Karena dikit videonya mungkin agak buffering, mungkin itu saja yang akan yang tampilkan. Sebenarnya teman-teman mungkin memiliki masukan terkait apa yang saya sampaikan tadi, karena mungkin dari video tidak terlalu gambar jelas bagaimana penayangannya sedikit. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Agus Eka. Mungkin karena emang kita cuacanya seperti sekarang ya, jadi terkendala agak sedikit loading ya ketika penampilan sebuah video rencana tindak lanjutnya Kak Eka ya. Nah, dari yang ketika melaksanakan kegiatan diseminasi, pesertanya berapa, peserta atau rekan sejawatnya berapa yang hadir Kak? Untuk peserta ada 8 orang. Karena kepala sekolahnya tidak ada di ruangan sebelah, jadi yang memakai perpustakaan, pegawai perpustakaan 1, guru agama 1, 2, 3 dan 6, 2, 8 orang ya. 8 orang. Ya, semuanya bisa mengikuti dengan baik ya Kak Agus Eka ya. Terus sudah Kak Agus Eka tugaskan ya untuk salah satu peserta mencatat notulen ataupun yang lainnya ya. Terus absensi juga sudah ada ya Kak Agus Eka ya. Untuk absensinya sudah, tapi untuk notulennya Tiang belum buat, karena ada salah satu guru yang bertanya apakah model SEM itu hanya bisa diterapkan di olahraga saja gitu, tanyanya. Nah, di sana dia memberikan penjelasan, nah mungkin saja kan kemungkinan bisa diterapkan ke dalam bahasa Indonesia, misalkan dalam pembelajaran puisi ini kan coba aja buat dalam bentuk STEM, dia melakukan langsung sebagai juri, ada pesertanya seperti itu. Benar sekali. Artinya SEM tersebut tidak mesti diaplikasikan di dalam pembelajaran PJOK saja ya. Yang jelas pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game ataupun dalam bentuk sebuah kompetisi gitu, mungkin bisa dibuat kuis misalnya, karena kan kalau di pembelajaran di kelas itu bisa kita rancang seperti kuis gitu ya Kak ya. Jadi ada unsur kompetisinya, jadi ada unsur juga penilainya ataupun pelaksana kegiatannya juga bisa dibuat juga di sana gitu. Jadi ya kurang lebihnya ya hampir menyerupai nanti SEM, cuman kemasannya beda ya. Karena kita di lapangan, kalau mereka guru kelas ya pasti di kelas ataupun di ruangan gitu ya Kak ya. Oke, untuk rencana untuk notulennya enggak apa-apa, pelan-pelan saja ya. Mungkin Kak Eka bisa ketik-ketik lagi, bisa ingat-ingat lagi, ataupun
nanti kalau memang sudah tuntas silakan di-upload. Ya. Nah, terus Oke, saya siap, Pak. perhatikan di slide-nya Kak Agus Eka itu kalau tidak salah melebihi ya. Melebihi Sebenarnya 9 slide. sebenarnya Tiang mencari referensi dari teman-teman, tapi baru diupload Tiang lihat ada berapa apa namanya? Ada berapa prosedur tidak boleh melebihi, makanya Tiang belum sempat ngedit gini ya. Oke, enggak apa-apa. Yang jelas Kak Agus Eka itu tidak menambahi poin-poin yang menjadi rubrik penilaian dalam rencana tindak lanjutnya ya. Dari yang saya perhatikan itu sudah sangat sesuai sebenarnya. Cuman tinggal dibentuk ke 9 slide saja ya. Meskipun sudah melebihi tapi tidak apa-apa ya Kak Agus Eka ya. Karena Kak Agus Eka tidak menambah atau tidak mengurangi komponen penilaian dari rencana tindak lanjut itu. Ya. Oke, terima kasih Kak Agus Eka. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa diberikan umpan balik dari kegiatan Kak Agus Eka mungkin dari pengambilan videonya ataupun yang lainnya. Silakan diberikan umpan balik dulu ya teman kita. Mungkin dari Kak Lanang, apa yang bisa diberikan umpan balik berkaitan dengan kegiatan Kak Agus Eka? Siap, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan yang ini untuk memberikan umpan balik untuk videonya Kak Agus. Ya, videonya sudah bagus, Kak Agus. Terus cuman pengambilan kameranya memang sih dari belakang, tapi kan bisa dibentuk nanti itu. Dibentuk tempat duduknya biar muka guru-guru atau yang lain yang ikut dalam presentasi itu bisa kelihatan lah, walaupun dari samping gitu kan. Ini kan tadi yang lihat itu dari belakang, tapi udah bagus kok Kak Agus. Itu aja sih Kak Basil, terima kasih. Oke, udah luar biasa ya Kak Lanang ya, karena diperhatikan tadi peserta dalam kegiatan diseminasi tersebut ataupun komunitas belajar tersebut sudah mengikuti dengan baik. Cuman, nah seperti yang Kak Lanang tadi sampaikan, mungkin bisa ditata lagi biar lebih rapi, biar tidak kayak kelihatannya kayak berhamburan ya Kak Lanang ya. Jadi dari peserta komunitas belajar atau peserta diseminasi nggak ada yang kelihatan siapa sih atau mukanya nggak kelihatan gitu. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih Kak Lanang dan Kak Eka. Mungkin dari Kak Reki mungkin ada yang bisa disampaikan berkaitan dengan video diseminasi dari Kak Agus Eka. Terima kasih Kak. Sedikit saja, tadi ketika saya lihat untuk videonya sudah bagus, di awal ada diskusi dengan kepala sekolahnya untuk kegiatan diseminasi rencananya. Terus sama juga untuk video diseminasi dengan rekan sejawatnya memang bagus dari belakang, cuma kayaknya terlalu ke bawah ke kamera. Ya. Mungkin bisa disesuaikan sudutnya agak kelihatan atau minta tolong temannya dibantu biar digeser sedikit. Kayaknya video sudah bagus. Luar biasa ya Kak Reki ya. Untuk pengambilan videonya Kak Eka itu dibantu rekan apa pakai gini? Oh, Nike dipegang sama siswanya, karena waktu Nike mepet sekali, gurunya memang segitu, makanya Tiang gimana caranya, pokoknya biar aja muridnya bisa bantu gitu. Tapi Tiang suruh muridnya biar gerak-gerakin biar semua tersorot, tapi dengan situasi 30 menit mungkin dia pegel atau bagaimana, jadi diam aja. Dia memanfaatkan bagaimana caranya ini, makanya Tiang dengan situasi
di hari itu, hari Jumat kalau saya nggak salah, karena memang kegiatannya ada beberapa kegiatan mengundang ya. orang tua siswa dan yang lainnya. Jadinya pokoknya semaksimal mungkin dah apa yang ada kita gituin. Ya. Dan juga masukan teman-teman tadi kan bagaimana pengaturan kameranya seperti itu. Yang baru gini sadar juga sih sebenarnya kok seperti ini gitu kan. Ya, enggak apa-apa, Kak Eka ya, itu udah luar biasa sekali. Apalagi Kak Eka sampai minta bantuannya ke siswa gitu ya. Selama kurang lebih hampir 30 menit itu ya otomatis siswanya Kak Eka pasti akan pegel gitu ya. Sudah bersyukur sekali bisa dibantu siswanya. Dan ya benar sekali tadi saya perhatikan videonya, dari pengambilan videonya ya sempat bergerak. Ya artinya dari guru-guru ya semuanya sempat kelihatan ya, meskipun nggak semuanya selalu full kelihatan, tapi nggak apa-apa. Ya, oke, terima kasih Kak Reki sudah memberikan umpan balik ya. Tadi juga disampaikan mungkin agak lebih tinggi sedikit sudut ininya ya, pengambilan videonya. Terus berkaitan dengan bahkan dari videonya Kak Eka ini lebih bagus dengan video ketika saya menjadi peserta ya. Karena terus terang saja ketika saya menjadi peserta, ketika saya sosialisasi atau melakukan pendekatan penyampaian awal terhadap kepala sekolahnya itu saya lupa untuk pengambilan videonya gitu. Saya ngambil cuman sebatas foto-foto saja itu. Makanya ketika pengiriman video rencana tindak lanjut saya itu nggak ada tik bersama kepala sekolah gitu. Ya, ini udah jauh lebih bagus dari video yang sudah saya buat. Ya, oke, luar biasa sekali. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Eka meskipun ada kendala dari sinyal ya tadi, agak terputus-putus videonya, tapi sudah dijelaskan oleh Kak Eka dari kegiatan tersebut ya, dari awal dan bahkan sampai kegiatan akhir sudah sempat disampaikan. Jadi Kakak bisalah kurang lebihnya bisa memberikan sebuah umpan balik ya untuk kegiatan Kak Agus Eka. Oke, terima kasih sekali lagi. Dari Kak Eka, silakan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya pengen berikan mandat kepada Kak Agus Eka untuk menunjuk salah satu teman lagi untuk menyampaikan atau menampilkan video diseminasi rencana tindak lanjutnya. Sebelum kita nanti masuk ke kepada materi bukti karya. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin yang tertarik ke videonya Kak Lana ya karena lihat story-nya dia seru sekali rasanya ini gitu. Mungkin Kak Lana bisa menyampaikan, memperlihatkan videonya karena pokoknya nanti yang perhatikan oh, videonya seru sekali, berbeda dengan video saya gitu. Mungkin Kak Lana bisa disampaikan Kak Lana. Oke, Siap, siap. mantap. Ya, inilah pentingnya ya Bagus. Kak semuanya. Biar kurang lebihnya biar dapatlah bagaimana sih hasil dari take. Videonya lebih hancur dari Kak Agus sebenarnya. Tapi Coba seru misi kayaknya misi yang di story ini itu seru silakan kan. ditampilkan Kak Lanang ya. presentasinya bisa dikeluarkan dulu Kak Agus. Sudah. Muncul nggak?
Muncul nggak Kak? Muncul ya? Belum muncul. Belum, Pak. Oh belum. Ya. Dan doa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa di Sang Yang Widi Wase. Jadi Oke, sudah. dalam Wah, mantap kesempatan sekali, rapi sekali nih. diskusi pada siang hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan Ini apa kepala yang sekolahnya ya, Kak Lanang ya? akan kita bahas Kan Kak, itu nanti. ketua pombelnya. Oh, ketua pombelnya. Ya, dapat ketua kita pombel di sekolah itu selesaikan ketuanya. sesuai dengan harapan kita. Pada kegiatan diskusi siang hari ini itu kita akan mengambil tema berbagi praktik baik tentang pembuatan atau penyusunan tindak lanjut terkait pembelajaran PJOK yang dilakukan oleh Bapak Made Lanang Bau SPD pada fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6, di mana pada kesempatan ini sekiranya kita bisa memberikan masukan atau kita sharing berbagi pendapat, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan masukan atau barangkali kita memadukan penjelasan yang kira-kira ada hal-hal yang perlu kita ketahui dengan jelas. Untuk itu nanti mari kita mohonkan penjelasan dari saudara narasumber, rekan kita Bapak Made Lanang Bau. Jadi untuk menghemat waktu, kiranya waktunya kita langsung saja serahkan ke narasumber. Bagaimana? Oke, baik. Waktu biar tidak terlalu banyak tersita, waktu saya kesempatan juga saya berikan sepenuhnya kepada Pak Made Lanang Bau. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang ucapkan Om Swastiastu. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pacung. Mohon izin saya ingin memaparkan rencana tindak lanjut komunitas belajar di sekolah ini untuk pembelajaran semester 2 tahun pembelajaran 2024-2025. Terima kasih yang ucapkan kepada Ibu Loh Erniti sebagai kepala sekolah yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ketua Komunitas Belajar di sekolah ini, Bapak Gede Widiade SPD, telah menyambut untuk membuka komel ini secara langsung tadi. Terima kasih yang ucapkan juga kepada teman-teman guru SD Negeri 2 Pacung yang sudah bersedia ikut aktif menyaksikan atau presentasi rencana tindak lanjut ini yang berjudul Festival Olahraga Tradisional Hadang. Ya baik, yang akan presentasikan atau paparkan diseminasi rencana tindak lanjut Festival Olahraga Hadang atau Tradisional Hadang. Ya baik, adapun latar belakang dari pembentukan komel ini, rendahnya interaksi antar siswa dalam suasana kepemimpinan, kompetisi
tentunya sangat berdampak bagi siswa, antara lain dalam kerjasama, sportivitas, keberanian, toleransi maupun percaya diri. Sehingga pentingnya memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi quiz, choice, dan ownership. Yang kedua, latar belakangnya pesatnya perkembangan teknologi dan informasi atau IT hampir menggusur permainan tradisional, salah satunya yaitu permainan hadang. Sebagai warisan budaya sudah sepatutnya untuk kita melestarikan, dan hal tersebut menjadi latar belakang saya merancang program Festival Olahraga Tradisional Hadang ini. Selanjutnya, Festival Olahraga Tradisional Hadang, tujuan pembelajarannya yaitu atlet meningkatkan sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, serta percaya diri siswa dalam kegiatan olahraga, terutama dalam permainan tradisional. Yaitu tujuan yang kedua, kognitif. Kognitif, siswa dapat memahami konsep dan prinsip dasar dari permainan olahraga tradisional hadang. Tujuan yang ketiga yaitu psikomotor. Siswa dapat menerapkan keterampilan gerak yang telah dipelajari dalam konteks yang realistis dan kreatif, serta menunjukkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan aktivitas gerak. Yang keempat, siswa mampu terlibat baik pada aspek quiz, choice, dan ownership, sehingga program ini dapat memfasilitasi kepemimpinan siswa itu sendiri. Adapun capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan terhadap peserta didik yaitu capaian siswa yang terlibat dalam program ini, sportivitas, menunjukkan kerjasama, disiplin, tanggung jawab, keberanian, toleransi maupun percaya diri yang lebih baik ke depannya. Interaksi antar siswa menjadi semakin kuat, semakin aktif, semakin akrab jadinya dengan temannya. Terus langkahnya, diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang program Festival Olahraga Tradisional Hadang, sosialisasi dan sekaligus pengenalan program kepada siswa kelas 5 dan kelas 6 maupun orang tua siswa melaksanakan program secara berkesinambungan, dilanjutkan dengan festival, proyek, dan evaluasi. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur programnya, program ini ditunjukkan kepada siswa kelas 5 dan kelas 6 atau kita sebut di fase C di SD Negeri 2 Pacung yang akan dilaksanakan di sekolah sebagai kegiatan kokurikuler serta dapat juga dijadikan sebagai proyek V5 tema kearifan lokal. Mitra yang utama adalah aset manusia. Aset manusia yaitu siswa mitra utama yang dilibatkan baik pada aspek quiz, choice, dan ownership. Sehingga program ini memfasilitasi kepemimpinan murid atau siswa, orang tua, rekan sejawat sebagai fasilitator. Pendamping dan anggota proyek sedangkan guru yang tidak terlibat secara langsung turut memberikan arahan. Kepala sekolah sebagai pembina dan pengarah serta evaluator proyek ini. Selanjutnya, kapasitas sekolah. Kapasitas sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program secara berkelanjutan meliputi 7 aset yang ada di sekolah ini maupun di sekitar sekolah yang menjadi pendukung pelaksanaan program seperti aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama, budaya, aset fisik, aset lingkungan atau alam, serta aset finansial. Salah satu dari aset tersebut yaitu aset fisik, yaitu ruang kelas sebagai tempat belajar indoor.
kelas. Yang kedua yaitu perpustakaan sebagai aset informasi sumber belajar. Yang ketiga, lapangan sekolah yang luas untuk kegiatan pembelajaran outdoor. Ada prasarannya adalah LCD, laptop, jaringan WiFi untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan program Festival Olahraga Tradisional Hadang. Selanjutnya ada rencana evaluasi yang dilakukan melalui formulir angket untuk menjadi kebermanfaatan program. Yang kedua, observasi untuk menilai interaksi antar siswa dalam suasana kompetisi positif baik dalam kerjasama, sportivitas, disiplin, tanggung jawab, keberanian, toleransi maupun percaya diri. Setelah mengikuti program ini, melihat grafik kehadiran siswa dalam mengikuti program ini, dilanjutkan refleksi program oleh guru dan siswa. Tantangan yang akan dihadapi saat melakukan program ini yaitu ada kesibukan mengajar atau benturan jam pembelajaran lain, guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program ini. Yang kedua, faktor cuaca. Faktor cuaca karena pelaksanaan program ini dilaksanakan di outdoor atau di luar lapangan atau di lapangan terbuka pada area terbuka yang kemungkinan terkendala apabila terjadi cuaca mendung atau hujan. Motivasi dan semangat siswa yang sangat beragam sangat membantu siswa tersebut menjadi maju. Adapun solusi yang Oke, bagaimana Kak Lana? Ke close ya. Oke, itu udah hampir selesai kalau tidak salah ya untuk penyampaian rencana tindak lanjutnya ya. Atau Kak Lanang keluar ini atau apa namanya terlempar mungkin ya. Oh iya, benar sekali. Ya, Maaf Kak, tadi ini terlempar ya. Iya Kak. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih Kak Lanang. Tadi sudah hampir selesai kalau tidak salah itu penyampaian rencana tindak lanjutnya ya. Iya Kak. Oke. Dari mungkin sedikit saja Kak Lanang ya, umpan balik dari kegiatan diseminasi rencana tindak lanjutnya untuk tadi kalau tidak salah permainan tradisional Hadang yang diambil ya. Mungkin sedikit saja, seandainya Kak Lanang kalau memang rencana tindak lanjut ini sudah dijalankan ya dan disambut baik serta positif ya terhadap peserta didik, terhadap komunitas belajarnya, terus terhadap komite mungkin ataupun terhadap orang tua siswa misalnya disambut positif gitu dan kita bisa anggap itu berhasil ya misalnya. Jadi saya harap Kak Lanang bisa mengambil ataupun bisa menambahkan permainan tradisional yang lain ya, agar tidak terpaku pada satu permainan tradisional saja. Karena kan kakak mungkin semuanya bisa ketahui bahwasanya permainan tradisional itu sangat banyak ya dan seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Lanang, karena
perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Bahkan hal tersebut hampir menggusur dari permainan tradisional yang ada saat ini. Ya, nah salah satunya yaitu permainan tradisional hadang ini. Ya, karena aktivitas anak-anak saat ini mungkin lebih banyak di penggunaan gadget ataupun yang lainnya. Jadi waktu anak-anak atau peserta didik kita untuk bermain, khususnya di permainan hadang itu otomatis akan sangat berkurang gitu. Jadi semakin hari akan semakin bisa dikatakan semakin punah nanti permainan tradisional ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harapannya kalau memang ini sudah berhasil, Kak Lanang bisa mengambil permainan tradisional yang lain ya, biar bisa lebih ramai lagi kegiatannya. Ya, itu poin yang pertama. Terus tadi disampaikan juga di dalam latar belakangnya, harapannya Kak Lanang melalui kegiatan tersebut ya, tentunya bisa mengakomodasi voice choice maupun ownership. Ya, tadi sudah disampaikan di latar belakang. Ya, oke, luar biasa sekali Kak Lanang. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan pembelajarannya dari festival olahraga tradisional tersebut tadi juga sudah disampaikan ada afektif, kognitif maupun psikomotor. Ya, karena di dalam aktivitas olahraga 3 komponen tersebut tidak akan pernah lepas ya kakak semuanya. Dan tentunya kakak bisa menambahkan apa sih tujuan yang lain selain afektif, kognitif maupun psikomotor. Tadi juga disampaikan oleh Kak Lanang, tentunya keterlibatan siswa tersebut mampu mengakomodasi voice choice maupun ownership, sehingga program yang Kak Lanang rancang tersebut bisa memfasilitasi kepemimpinan siswa ataupun peserta didiknya. Ya, terus tadi juga disampaikan untuk capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan juga sudah sangat luar biasa. Kalau tidak salah itu Kak Lanang melibatkan siswa kelas 5 dan kelas 6. Ya benar ya Kak Lanang ya? Ya, Pak. Nah, di dalam permainan hadang tersebut tentunya komponen yang akan kita ambil ataupun capaian yang diharapkan itu salah satunya adalah sportivitas, terus menunjukkan kerjasama ya. Di dalam permainan hadang itu sangat membutuhkan kerjasama yang baik. Tentunya ada disiplin maupun tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di dalam areal jaga yang mereka miliki gitu ya. Kalau mereka tidak bertanggung jawab untuk menjaga arealnya, otomatis lawan akan mudah untuk mendapatkan poin. Ya, tentunya keberanian juga. Yang terakhir ada percaya diri. Nah, di dalam permainan tradisional itu sangat dibutuhkan ya di dalam peserta didiknya. Terus struktur programnya tadi disampaikan untuk mitranya ada aset manusia juga. Terus untuk kapasitas sekolah, untuk lapangannya memungkinkan nggak Kak Lanang? Memungkinkan, sangat Sangat memungkinkan ya. Kalau tidak salah itu lapangannya Kak di sekolah lapangan bulu tangkis Kak Lanang Pak kelas SD 2 Pacung ya. Itu ya cukup luas. Ketika saya perhatikan di video aksi nyatanya itu udah perhatikan sangat luas. Ya. Nah, nanti tentunya musim-musim seperti sekarang ya Kak Lanang, pastinya salah satu kendalanya pasti adalah cuaca. Ya, takutnya nanti ketika Kak Lanang sudah mau melaksanakan kegiatan rancangan tindak lanjut ini, tahunya tiba-tiba mendung langsung hujan. Itu jadi Kak Lanang harus benar-benar mempersiapkan solusinya ya ketika Kak Lanang mengalami kendala seperti itu. Kira-kira ada nggak yang memungkinkan, misalnya di sekolah ada aula yang luas gitu misalnya, kira-kira ada nggak? Ada Kak. Ada ya Kak Lanang ya? Ada 3 kelas jadi 1 Kak. Oh, luar biasa sekali, itu sangat luas dan tentunya bisa
mengatasi kendala yang kemungkinan bisa terjadi ketika Kak Lanang mengalami kendala seperti itu ya, atau cuaca salah satunya ya. Oke, terima kasih Kak Lanang. Untuk pengambilan video juga sudah begitu rapi ya, penataan tempat duduknya juga sangat rapi. Terus untuk pesertanya tadi saya perhatikan sedikit. kurang dari 10 orang ya. Iya, kurang lebih 10. Karena pas saat itu kan Ibu Kepala Sekolah kan ke gedung kesenian, ada acara PGRI 2 hari. Maunya tiang buat video tanggal 26, tapi tanggal 26 ada dua teman guru nggak bisa. Tiang undur ke tanggal 28. Terus tanggal 28 Ibu Kepala Sekolah ke sana ke gedung kesenian. 29 kalau nggak ada Ibu Kepala Sekolah yang harus buat. Dan 2 teman juga nggak ada di sana. Pas guru mapel agama juga sedang pemberkasan di kecamatan, jadi nggak bisa ikut. Soalnya kan membuat videonya siang, biar tidak mengganggu pelajaran yang lain lah. Ya, benar sekali. Oke, luar biasa Itu Kak aja, Kak. Lanang. Jadi berdayakan seberapa sih teman-temannya ada, ataupun bisa dibilang situasional. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi, jadwal kakak membuat video kegiatan diseminasi tersebut berbenturan dengan kegiatan Hari Guru Nasional. Otomatis teman-teman atau rekan sejawat dan bahkan mungkin kepala sekolahnya pasti akan mengikuti kegiatan di luar sekolah pastinya. Salah satunya tadi disampaikan di gedung senian ya. Dan kebetulan saya juga ada di sana diikuti kegiatan tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Lanang. Terus mungkin Kakak mungkin ada yang bisa diberikan umpan balik, Kak Ida mungkin. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Terkait video yang ditampilkan oleh Kak Lanang ini sangat luar biasa ya. Seperti yang Kak Fasil sampaikan bahwa itu tertata sangat rapi, kemudian juga disampaikan oleh didahului dengan ketua kombelnya untuk menyampaikan pendahuluan, kemudian baru sebagai moderator Kak Lanang seperti itu. Dilanjutkan kemudian mungkin cuma kendalanya mungkin nanti pas pelaksanaan Kak, nanti apakah ada latihannya seperti itu kan nanti dilaksanakan di semester 2 Kak Lanang ya. Berarti kan nanti pelaksanaannya mungkin di hari Sabtu itu nanti pelaksanaannya mungkin Kak Lanang. Ya, pas hari Sabtu dah Kak. Hari Sabtu dicari di minggu pertama kalau nggak salah itu. Tadi kan presentasinya kan nggak habis itu, padahal ada video lucu padahal di sana. Saya hampir nyosor cewek tadi itu. Asik. Jatuh itu, hampir jatuh tadi. Untung nggak kelihatan di sini biar nggak enak jadinya. Kok bisa jatuh itu Kak, ceritain ya Kak. Gimana tuh ceritanya Kak Lanang? Karena saya sudah memberikan penilaian itu, maunya saya sampaikan gitu. Tapi ya itu kayaknya biar Kak biasa Lanang menjelaskan. Kan grogi biasalah, grogi, kaki jadi lemes itu kan biasa manusiawi lah. Itu untung cewek yang di sampingnya itu hampir kesosor lah. Oke, tapi selebihnya itu udah luar biasa sekali ya. Udah bisa berjalan. Untung ceweknya itu masih gadis lah. Belum punya suami jadi saya enggak takut. Tapi istrinya Kak Lisa gimana Kak? Oh, dia kan enggak lihat. Oke. Sangat luar biasa Kak Lanang. Iya, terima kasih Kak Ida. Kak Ida juga terima kasih sudah memberikan umpan balik. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari sepintas video yang sudah ditampilkan Kak Lanang, mungkin ada yang bisa diberikan umpan balik lagi kira-kira Kak? Mungkin dari Kak Alit silakan.
Selamat malam semua kakak. Oke, selamat malam Kak Alid. Sedikit masukan buat presentasinya Kak Lanang. Pengambilan kamera, penaruhan kamera sudah bagus. Yang bening di depan bagus sekali. Terus presentasinya sudah ngegas, oke. Lancar sekali ya Kak Alid ya. Tapi sesekali kalau bisa presentasinya lihat ke media, jangan ke laptop aja. Biar lebih hands-free Biar kelihatan lebih rileks ya, karena jarang-jarang kakak ya untuk jarang-jarang melakukan praktik baik seperti ini, di take video otomatis pasti akan sedikit grogi pastinya ya. Jangan terlalu membelakangi media gitu loh maksudnya. Sesekali lihat medianya di papan tuh. Jangan bawa kertas aja gini kerpekannya. Oke, terima kasih Kak Alid. Lanjut Kak. Siap Kak Alid, makasih. Silakan Kak Trisna, dilanjutkan. Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Jadi ini juga ya sedikit lah sharing gitu. Jadi tadi kan videonya udah sangat-sangat bagus gitu. Jadi penempatan posisi pesertanya juga bagus sekali. Terus yang ingin saya koreksi sedikit, mungkin dari posisinya Kak Lanang pada saat presentasi, ya kalau bisa kan agak ke pinggir lah sedikit gitu. Jadi pesertanya itu bisa lihat slide-nya gitu. Kayak tadi kan kayaknya yang sebelah kanan tuh ketutup sama Kak Lanang, jadi susah buat lihat slide-nya gitu. Ya jadi itu aja sih. Terima kasih. Memang benar itu Kak. Soalnya penempatan kameranya agak susah soalnya. Agak pas penempatan kameranya sudah minggir sebenarnya, tapi penempatan LCD-nya nggak bisa, agak miring jadinya susah ngaturnya. Kalau dari depan yang di samping kiri kurang bisa, tapi itu bisa kok diatur nanti kalau ada kesempatan lagi ikut PKG. Oke, terima kasih Kak Lanang. Ya benar sekali, kalau dari apa yang saya perhatikan juga mungkin Kak Lanang bisa agak sedikit ke pinggir, mungkin maksudnya Kak Trisna ketika melakukan ketika melakukan presentasi berkaitan dengan rencana tindak lanjutnya. Jadi otomatis slide atau paparan dari Kak Lanang itu tidak terhalang oleh Kak Lanang yang ada di tengah-tengah tadi. Ya, jadi mungkin teman-temannya ataupun rekan-rekan yang ada di komunitas belajar tersebut tidak terhalangi gitu. Jadi mudah untuk melihat dari paparan yang Kak Lanang tampilkan, gitu maksudnya. Ya. Oke, terima kasih Kak Trisna sudah mengingatkan teman-teman semuanya ya. Jadi apa yang sudah ditampilkan Kak Lanang itu sudah luar biasa. Begitu juga dengan Kak Eka juga tadi sudah luar biasa ya. Dan teman-teman juga tadi sudah memberikan umpan balik ya. Mudah-mudahan ini merupakan awal dari kakak melaksanakan kegiatan di dalam rencana tindak lanjutnya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kapanpun jadwalnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapannya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Eka dan juga Kak Lanang maupun teman-teman yang lain ya. Oke, kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita cukup 2 rekan ya yang menampilkan video kegiatan diseminasinya, karena masih banyak yang harus kita simak sebentar ya kakak berkaitan dengan penugasan di bukti karya. Ya, oke, untuk sesi ini saya tutup ya kakak semuanya ya. Dan saya lanjut untuk share screen. Tapi sebelum lanjut, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, kakak? Apa cukup? Oke, silakan. Kak Trisna, mungkin ada yang disampaikan lagi? Ya, saya ini sebentar Kak, minta waktu sebentar. Ya. Mungkin dari sepintas dari rekan-rekan atau kakak-kakak yang lain itu bapaknya proyeknya itu tentang festival gitu kan, ya, kurikuler.
kokurikuler. Ini menyangkut saya sendiri gitu kan. Kayaknya apa yang saya buat itu di intrakurikuler gitu. Jadi terintegrasi ke mata pelajaran utama seperti itu. Jadi di pembelajaran berbasis proyek ini saya fokus ke produknya gitu. Jadi bukan ke festival atau ke kokurikuler gitu. Ya. Jadi itu bisa dipakai apa harus dirubah lagi ya? Enggak. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal Kak Trisna ya, untuk rencana tindak lanjut tersebut kakak bisa membuat apakah itu kokurikuler, intrakurikuler, silakan disesuaikan dengan situasi di sekolah masing-masing. Ya, yang jelas kakak bisa melakukan praktik praktik baik terhadap komunitas belajarnya, bisa didiseminasikan dan bisa dilaksanakan nantinya di dalam komunitas belajar. Yang jelas pelaksanaannya nanti Kak Trisna tetap harus melibatkan teman-teman atau rekan sejawat yang ada di komunitas belajarnya. Itu sih sebenarnya tujuannya Kak Trisna ya. Komunitas belajarnya biar bisa berjalan, itu tujuannya sebenarnya. Ya, siap Kak. Terima kasih Kak. Oke, jadi tidak perlu dirubah lagi ya Kak Trisna ya. Oke, terima kasih Kak Trisna. Mungkin ada lagi Kak? Udah cukup ya? Cukup Pak. Oke, baik, izin kalau gitu Kakak lanjut kita ke materi berikutnya. Izin share screen lagi ya. Nah, tadi kita masuk untuk berbagi informasi berkaitan dengan program rencana tindak lanjut. Tadi sudah kita berikan kesempatan kepada 2 rekan kita ya. Terus teman-teman juga sudah memberikan umpan balik. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan penggantar bukti karya. Nah, untuk pengantar bukti karya ini, sebentar saya tampilkan juga ya, dan sekaligus saya akan jelaskan tahapannya, dan nantinya juga akan saya share di grup WA, biar kakak bisa tetap berpedoman pada pengantar tersebut, biar nantinya tidak ada kendala ketika kakak pengumpulan di karya tersebut. Ya, oke, izin share screen untuk bukti karyanya atau pengantar bukti karyanya ya. Oke, sudah tampil ya kakak semuanya ya. Sudah ya, sangat jelas ya. Oke, sebentar. Ya, untuk bukti karya ini nanti kakak akan secara langsung akan masuk juga di dalam platform Merdeka Mengajarnya. Ya, untuk kegiatan diseminasinya nanti di paparan ini akan lebih jelas lagi ya, dan sekaligus nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan saya share lagi di grup WA biar kakak lebih mudah dalam pengiriman tugas bukti karya ini ya. Nah, berikut untuk topik pembahasannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu berkaitan dengan alur aktivitas bukti karya, terus mengunggah bukti karya di dalam PMM masing-masing. Ya, untuk di SMA atau SMK sama juga ya PMM ya Kak Nova? Iya Kak, sama Kak. Sama ya. Oke, nanti ketika kakak melakukan unggah penugasan bukti karya ini, saya harap kakak pelan-pelan lagi ya, dibaca, disimak dengan baik panduan ini, biar kakak tidak ada kendala nantinya. Ya, sementara untuk kelas kita selalu dilancarkan ya kakak semuanya ya. Nah, untuk alur aktivitas bukti karya,
Nah, kita sudah masuk di sini nanti ya kakak ya. Sudah masuk ke tahap bukti karya. Ya, tapi kalau di sini disampaikan unggah dokumen dari bukti karya ya. Yang sebelumnya kakak sudah melewati ini ya. Tahap pembukaan, terus kegiatan orientasi itu sudah kakak lakukan. Begitu juga pembelajaran asinkron dan tatap maya, yaitu dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Terus minggu ke-6 kakak sudah masuk di pembelajaran tatap muka ya. Terus ada jurnal refleksi juga ya di minggu ke-6. Selanjutnya minggu ke-12, minggu ke-7 sampai 10 kakak kembali lagi kegiatan tatap maya ya. Terus minggu ke-11 kita sudah masuk ini ya kakak, dan nanti ada kegiatan penutupan di tatap maya yang terakhir ya, lagi 1 JP itu ya. Oke, kita lanjutkan saja kakak. Nah, sebagai bagian dari kurikulum kegiatan PKG ini ya, tentunya kakak nanti diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat atau mengunggah bukti karya yang tentunya berhubungan dengan materi pembelajaran selama kegiatan PKG ini. Ya, terus bukti karya tersebut tentunya ada produknya berupa tentunya jangan sampai kakak memplagiasi dari karya orang lain. Ya, tentunya ini wajib dibuat dan wajib dikumpul berdasarkan validasi dari fasilitator. Artinya, nanti kakak-kakak mengunggah atau mengupload penugasan bukti karya tersebut ya di LMS masing-masing. Setelah itu, saya sebagai fasilitator akan memvalidasi. Kira-kira sudah sesuai nggak penugasan kakak-kakak yang di-upload gitu. Kalau sudah sesuai, saya kasih validasi. Nanti baru akan dilanjutkan ke tahap berikutnya di platform Merdeka Mengajar masing-masing. Ya. Jadi ini tahapannya ya kakak ya. Nah, untuk kriteria dan ketentuannya, untuk penambahan bukti karyanya, kakak bisa mengunggah karya video. Ya. Tentunya dari pengambilan gambar, terus suara tentunya dapat terlihat dengan dan terdengar dengan jelas. Ya. Nah, isi dari karya video tersebut tentunya tidak memuat unsur sara, terus pornografi, ataupun ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Selanjutnya, video yang menampilkan wajah, ya tentunya ini sangat diharapkan kakak biar terlihat semuanya ya. Terus identitas peserta didik juga wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik masing-masing. Ya, kalau tidak salah di LMS itu sudah ada ya kakak. Oke, saya kirimkan lagi ya biar kakak semuanya ada bayangan sedikit berkaitan dengan lembar bukti karya atau surat pernyataannya. Jadi sudah saya kirim ya tadi ya. Mungkin bisa dibuka kakak. Sudah bisa dibuka ya untuk surat tersebut ya. Udah Kak. Ya, jadi nanti disesuaikan ya. Terus tentunya karya bukan dari hasil plagiasi ataupun kakak tidak menggunakan video orang lain itu maksudnya. Ya. Nanti tentunya kakak cantumkan nanti sumber atau referensi dari kakak semuanya. Kalau memang kakak membuat sebuah bukti karya hasil dari referensi seseorang gitu misalnya, silakan dicantumkan. Kalau memang tidak ya nggak usah. Ya. Nah, untuk video tersebut kakak bisa menggunakan video aksi nyata yang sudah kakak buat kemarin. Ya,
video pembelajarannya. Silakan kakak bisa gunakan itu. Ya. Nah, untuk alur validasinya, untuk bukti karyanya, nah ini kakak di sini sudah ada pedomannya, ya. Jadi kakak bisa lihat nantinya di dalam pedoman tersebut biar tidak nanti menjadi kendala buat kakak semuanya. Ya, pertama kakak masuk di dalam modul kakak masing-masing, terus cari bukti karya. Nah, lalu kakak unggah draft bukti karya masing-masing, ya. Nah, ini maksudnya, nanti klik tuh. Terus nanti akan masuk kembali di refleksi bukti karya bersama saya sebagai fasilitator kakak di pertemuan ke-19 atau di 1 JP nanti untuk refleksinya, ya. Terus untuk berbagi bukti karyanya, nanti kakak salin tautan bukti karyanya yang sudah terbit atau sudah divalidasi oleh fasilitatornya. Ya, jadi untuk tugas bukti karyanya, kakak kan sudah mengupload, sudah semuanya mengupload di YouTube atau Drive masing-masing ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Kak. Ya, nanti tinggal kakak sematkan link tersebut di dalam bukti karya tersebut. Ya, nih di sini diunggah draft bukti karya. Nanti di sana kakak unggah atau sematkan link YouTube ataupun link Drive kakak semuanya. Dan jangan lupa kakak juga menyematkan link dari surat pernyataan tadi. Ya, selain video, surat pernyataan tersebut juga harus diselipkan di sana nanti. Ya. Nah, selanjutnya, nah untuk pengumpulannya, kalau di sini tanggal 8, tanggal 28 Agustus ya. Tapi di LMS masing-masing, mungkin kakak bisa lihat tanggal berapa kira-kira untuk pengunggahannya. Ada yang buka LMS, Kak? Tanggal 13 kayaknya, Kak. Tanggal 13. Periode pengumpulan 2 sampai 13 ini. Oh, 2 sampai 13. Oh, berarti due date-nya sampai tanggal 13. Jadi kalau bisa sebelum tanggal tersebut kakak sudah upload. Karena tahapan nanti kan saya sebagai fasilitator harus memberikan validasi dulu. Biar kakak tidak melewati batas due date tersebut juga untuk mengunggah di LMS masing-masing. Itu ya. Jadi tahapannya itu. Kalau bisa tanggal 13 itu kita sudah tuntas sampai kakak upload di PMM masing-masing. Ya. Oke, nah seperti yang tadi saya sampaikan, nanti kakak unduh dulu lembar surat pernyataan tersebut. Ya. Silakan nanti mintakan tanda tangan. Kalau tidak salah itu kita cek dulu ya. Oh ya, nanti yang mengetahui ada kepala sekolah dan kakak sebagai peserta PKG. Dan di sini tidak ada menggunakan materai ya kakak ya. Jadi kakak tinggal masukkan nama peserta atau nama kakak, terus instansinya, terus tahun kegiatan PKG-nya, terus jenis bukti karyanya apa kira-kira. Nah, nanti saya tampilkan lagi ya. Oke, ini ya tadi lembar pernyataannya. Nah, di sini ada pilihan kategori bukti karya ataupun jenis bukti karyanya. Apakah kakak dalam bentuk praktik baik misalnya, ataupun praktik baik ini salah satunya adalah kakak tadi melakukan kegiatan diseminasi. Ya, ataupun penyampaian rencana tindak lanjut di dalam komunitas belajar. Nah, itu termasuk praktik baik. Ya, berarti kakak video ya berarti juga itu ya. Tapi kakak jangan upload itu.
Kakak cukup upload yang ini, yang tengah-tengah. Praktik pembelajaran. Ya, jadi kakak silakan upload tugas aksi nyata yang sudah kakak buat kemarin. Nah, oke, kira-kira sebelum kita lanjut ada pertanyaan kakak berkaitan dengan kategorinya? Enggak, sudah. Sudah ya. Jadi di lembar pernyataan tersebut ada jenis bukti karya yang dipilih. Jadi kakak sampaikan di sana yaitu praktik pembelajaran gitu ya. Terus nama sekolah, nama kelompok peserta didik, ataupun nama kelas apa gitu misalnya ya. Mungkin tadi contohnya Kak Lanang kelas 5 dan 6 gitu misalnya. Tahun ajaran 2024-2025 gitu ya isi. Oke, silakan. Kak Lanang, mungkin ada yang mau Terima ditanya. kasih Kak. Baik sedikit Kak, di atas kan ada instansi itu. Apa bedanya dengan yang di bawah Kak? Kalau di bawah kan nama sekolah. Kalau di atas kan instansi peserta. Oh iya, Dan benar nama sekali. sekolah bukannya sama. Sama, benar sekali. Oh ya. Siap. Sama itu ya Kak Lanang ya. Iya Kak, siap. Terus ada lagi Kak Lanang kira-kira ataupun teman-teman yang lain sebelum kita lanjut? Biar tidak terlanjur terlewati nanti. Nah, kita langsung diskusi ya di sini ya. Oke Kak Alit, silakan. Sedikit Kak, ini untuk lembar pernyataannya semua siswa apa satu aja? Bentar saya lihat dulu. Ini kan untuk satu aja. Kakak buat satu aja. Ya. Nanti di sini kan sudah terlihat ya nama kelompok peserta didik atau kelas. Jadi kelas apa sih yang terlibat? Nah, itu yang berkaitan dengan kesemuanya gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kakak semuanya cukup membuat satu saja. Ya. Oke, gimana Kak Lid? Ya Kak. Aman ya? Aman. Oke, silakan Kak Endra. Mau nanya sedikit Kak. Ya. Dari dia buka lembar pernyataan ke yang di bawahnya ada yang kotak-kotak kecil itu semua dicentang apa gimana Kak? Iya benar sekali, semuanya dicentang nanti. Semua dicentang. Ya. Yang tidak salah dengar tadi. Apakah itu pakai materai untuk tantangannya? Tidak ada materainya. Ya. Oke, siap semua Pak Kakak. Oke, ada lagi kakak semuanya? Dokumentasinya foto saja nih Kak, tapi video juga, video pembelajaran. Untuk dokumentasi apa? Itu kan ada di atas kan termasuk rekaman suara kutipan yang diambil itu di lembar pernyataannya ya? Iya, di lembar pernyataannya. Mana tuh ya? Yang poin 1? Ya, lembar pernyataan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh gambar foto pada saat pembuatan bukti karya ini kan melampirkan dokumentasi gitu. Oh, tidak. Apa? Oh, tidak. Tidak melampirkan dokumentasi. Artinya kakak-kakak dalam pengambilan video ataupun foto dalam kegiatan aksi nyata tersebut ataupun dalam uploadan bukti karya tersebut itu semuanya sudah berdasarkan dari izin dari yang terlibat. Nah, salah satunya kepala sekolah, terus peserta didiknya gitu. Itu maksudnya.
Gimana kira-kira? Artinya dari video ataupun foto yang pernah kakak ambil itu sudah diberikan izin oleh peserta didik yang terlibat ataupun kepala sekolah ataupun yang lainnya gitu maksudnya. Itu tujuan dari surat pernyataan tersebut. Ya, bukan kakak harus mengupload foto lagi, tidak. Ya. Nah, makanya di sini kan ada yang perlu dicentang-centang. Nah, misalnya contohnya poin 1. Saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Nah, ini benar nggak kira-kira? Kalau benar ya kita centang. Nah, itu salah satu tujuannya dari pembuatan surat pernyataan tersebut. Gitu. Ya. Gimana kakak? Aman ya? Paham ya semuanya ya? Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan. Pas ya? Oke. Selanjutnya untuk unggah draft bukti karyanya atau kategori praktik baik tadi sudah silakan diisi ya. Terus bentuk karyanya apa? Video gitu misalnya. Nanti akan di LMS kakak bisa kelihatan secara langsung nanti. Ya, terus judulnya silakan disematkan di sana. Terus deskripsinya silakan diisi ya. Deskripsi kegiatan dari kakak silakan diisi ya, sedikit saja, enggak apa-apa. Nah, ini tahapannya atau langkah-langkahnya ya kakak semuanya. Nah, kira-kira untuk ini ada yang mau ditanyakan? Saya kirim langsung di grup WA ya, biar kakak bisa langsung juga mempelajarinya ya. Oke, sudah saya kirim ya kakak ya. Jadi sambil jalan dipelajari dulu, sambil sambil buka LMS, sambil dipelajari juga bagaimana sih tahap-tahap penguploadan bukti karya ini biar tidak salah nantinya ya. Jangan sampai ada kakak nanti ngupload di PMM terlebih dahulu, jangan. Ya, kita alurnya adalah di LMS dulu ya. Setelah nanti diberikan validasi baru kakak lanjutkan ke PMM masing-masing gitu. Oke, kurang lebihnya di panduan tersebut sudah sangat lengkap ya kakak. Nah, nanti untuk kelasnya silakan kalau memang ada kelas yang terkait, kelas berapa, terus temanya atau materinya apa, sarana prasarana apa misalnya ya. Nah, ini sudah lengkap sekali. Bentuk karya nanti silakan kakak pilih video ya. Pilih video, lalu salin tautan video yang ada di YouTube kakak masing-masing atau YouTube masing-masing ya. Tahapannya sama. Nah, untuk ini kira-kira ada yang mau ditanyakan kakak? Dari ini sampai ini sama ya. Jadi harapan saya kakak baca pelan-pelan ya. Sambil buka LMS, sambil cari tempat unggah bukti karyanya, sambil juga buka slide ini. Biar kakak, oh ini loh tahap berikutnya, ini tahap berikutnya biar tidak ada yang tertinggal gitu maksudnya. Kalau memang sudah tuntas, baru kakak
apa namanya, kumpulkan ya, bahwa bukti karya tersebut biar divalidasi dulu oleh fasilitatornya. Ya, kalau memang belum kalau memang ada yang perlu diperbaiki, nanti akan saya berikan penilaian dulu di sana. Oh, ini loh perlu diperbaiki gitu misalnya. Tapi kalau memang sudah divalidasi, Kak, tinggal upload di PMM. Atau nih, bukti karya disetujui atau divalidasi dan kemudian Kakak terbitkan di bukti karya di PMM. Itu tahapannya. Nah, ini tahapannya ya, Kakak. Kalau memang statusnya apa namanya? Saya besarkan dulu ya, biar lebih jelas. Nah, artinya kalau memang statusnya sedang ditinjau, artinya sudah mulai dicek bukti karya yang Kakak upload ya. Seandainya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah divalidasi dan sudah diberikan umpan balik oleh hasilnya, ya, begitu juga dengan lembar pernyataannya, baru kalau memang dinyatakan belum sesuai, Kakak perlu memperbaiki dulu dan melengkapi apa sih yang kurang gitu dari bukti karya Kakak tersebut, ya, sebelum nantinya akan diunggah. Tapi kalau memang bukti karyanya sudah sesuai, sudah divalidasi oleh hasilnya, baru Kakak bisa memproses atau menerbitkan di PMM masing-masing secara otomatis nantinya. Ya, nanti diharapkan cek secara berkala ya Kakak berkaitan dengan hasil validasi dari fasilitatornya. Ya. Oke, intinya di dalam panduan tersebut atau pengantar tersebut itu sudah sangat lengkap sekali Kakak ya. Kira-kira dari apa namanya, dari pengantar tersebut ada yang mau ditanyakan Kakak? Sudah sambil buka ya Kakak semuanya ya? Sudah ya? Oke, nanti sambil jalan Kakak silakan Kakak bisa tanyakan. Mungkin sekarang bisa ditanyakan atau mungkin nanti sambil jalan Kakak bisa tanyakan di grup WA. Ya, jangan malu untuk bertanya Kakak ya. Biar Kakak bisa lancar dalam penguploadan penugasan khususnya di bukti karya ini. Ya, karena ini agak sedikit apa namanya, panduannya cukup lumayan ini ya, jadi harus dicermati dengan sangat baik ini. Oke, kira-kira Kakak sebelum kita lanjut ada yang mau tanyakan? Oke, silakan Kak Endra. Tanya sedikit Kak, untuk surat pernyataan ini ditulis tangan apa diketik Kak? Untuk ini ya? Diketik ya. Kecuali yang dicentang-centang itu baru tulis tangan. Oh gitu. Berarti ya, semuanya yang data itu diketik semuanya ya? Iya, semuanya diketik. Intinya yang centang dan tanda tangan basah. Ya. Berarti tata tangannya bebas ya untuk masalah ballpointnya, warna ballpointnya? Iya, benar sekali bebas. Boleh biru, boleh hitam, ya secara umum kan itu ya. Ya. Kalau bisa biasanya kepala sekolah biru dia. Ya. Nah, oke. Ada lagi Kak? Pas Kak. Aman? Pas Kak Trisna ya? Yang jelas. Nanti sambil jalan nanti nggak tanya Kak. Iya, mungkin sambil jalan nanti.
Oke, siap Kak Trisna, Kak Budiarse juga. Di sini sudah lengkap ya di dalam panduannya. Jadi harapan saya Kakak seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Kakak pelan-pelan lagi ya, baca panduannya sambil buka LMS, ketika mau upload, Kakak juga sambil buka panduan ini atau pengantar ini, biar nanti tidak ada yang terlewatkan dari tahapan pengumpulan bukti karyanya. Ya, karena takutnya nanti seperti angkatan gelombang pertama, ada itu terkendala sampai sekarang hasilnya belum bisa melakukan validasi karena ada tahapan yang mungkin ketinggalan gitu. Sampai saat ini belum bisa itu satu peserta. Ya, kalau tidak salah Jembrane itu peserta dari Jembrane sampai saat ini belum bisa divalidasi, belum bisa upload di PMM juga gitu. Ya, jadi takutnya itu yang menghambat kelulusan kakak semuanya. Ya, jadi pelan-pelan ya kakak semuanya ya. Kak Sudirge mana ini? Ya Kak, nanti sambil jalan aja Kak. Ini untuk contohnya bisa dikirim lewat WA Group. Untuk pengantarnya? Ya. Oke, sudah Kak Sudirge ya. Iya, iya. Oke, pesan saya ke kakak semuanya sekali lagi, ikuti alur yang ada di pengantar tersebut ya, pelan-pelan. Kalau memang ada yang belum dipahami gitu, silakan kita komunikasikan di grup. Ya, mungkin ketika saya ada kendala gitu, misalnya belum bisa menanggapi kakak semuanya, mungkin bisa ditanggapi oleh rekan-rekan yang lain gitu misalnya. Ya, oke silakan Kak Nova. Baik Kak, terima kasih waktunya Pak. Ini kan saya sudah buka unggah draft bukti karya. Untuk tautan video YouTube tuh maksudnya gini ya, praktek pembelajarannya itu dimasukkan ke YouTube dulu, baru dimasukkan linknya ke sini gitu ya? Iya, benar sekali Kak. Oh berarti nggak di drive berarti ya? Harus di YouTube ya? Iya, di sana suruhannya YouTube ya? Ya YouTube aja Kak. Oh, YouTube URL aja. YouTube video. Oke, YouTube. Karena terus terang waktu saya itu drive di YouTube dan drive. Gitu. Oh, tapi di sini cuma tautan video YouTube gitu aja. Cuman di kolomnya URL video gitu aja. Dulunya gitu tautan video YouTube ataupun drive itu dulu. Kalau sekarang kalau memang permintaannya YouTube, silakan disesuaikan ya biar tidak menyalahi nanti ya kakak ya. Dan harapannya biar semuanya bisa lancar gitu aja. Oke, disesuaikan Kak Nova ya. Dan ya, kakak siap, semuanya Kak. Makasih ya. Kak. Oke, terima kasih Kak Nova sudah mengingatkan semuanya ya. Silakan Kak Fajar. Tes. Kedengeran Kak? Siap, sangat jelas Kak Fajar. Mohon maaf sebelumnya nih Kak, karena sinyalnya hilang. Jadinya cuma suara-suara saja saya dengar ini. Mungkin gitu. Slide-nya untuk nanti kelihatan ya? Ya masih memeteng dia mungkin sinyalnya ini. Gini Kak, ya, mungkin misalnya nanti kalau saya cerewet nanya-nanya, tolong dikasih tahu ya, karena dari tadi pemaparannya masih sudah jelas sih suaranya, cuma itu dah kendalanya gambarnya hilang dia. Cuma suaranya aja yang dijelaskan gitu ya. Ya, suaranya saja yang kedengaran, makanya saya jadi bingung nih nanti pas penguploadan bukti karyanya ini mungkin sama teman-teman lah berembuk mungkin nanti seperti itu Kak. Oke, silakan. Nanti teman-teman yang lain juga jangan silakan saling berbagi ya, saling berbagi pemahaman. Kalau memang bisa dikerjakan bareng-bareng itu sangat luar biasa ya, kakak bisa kolaborasi. Terus Kak Fajar, untuk panduannya sudah tak share di grup WA ya. Jadi di sana Siap. Di sana Kak Fajar bisa melihat panduan tersebut ketika
penguploadan penugasan di karyanya. Ya. Oke Kak, siap. Terima kasih Kak. Oke, pelan-pelan nanti ya semuanya ya. Oke, ada lagi kira-kira kakak? Nah, sedikit ya, ini untuk bagaimana cara kakak membagikan bukti karyanya di PMM. Nah, intinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini sudah sangat lengkap panduannya. Jadi kakak tinggal berpedoman pada itu saja. Kalau memang sudah dipahami dengan baik, pasti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke, itu aja. Nah, saya akhiri untuk share screen pengantarnya ya, kakak ya. Oke, tadi sudah masuk di tahap ini ya, pengantar bukti karya. Terus secara tidak langsung juga kakak sudah melakukan tanya jawab ya di dalam sesi sesi pengantar tadi ya. Nah, kira-kira sebelum ini sudah masuk di dalam tahap penutup ya kakak semuanya. Tentunya sebelum kita akhiri atau sebelum kita tutup untuk kegiatan pada pertemuan kali ini, kira-kira ada yang masih mengganjal atau masih perlu ditanyakan lagi kira-kira kakak? Atau semuanya sudah pas kira-kira sambil jalan mungkin? Oke, sambil jalan aja Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Nova maupun kakak yang lain ya. Oke, sambil jalan nanti kita komunikasikan lagi di WA grupnya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kakak saya rasa sudah cukup ya. Sebelum kita akhiri seperti biasa, Kak Ida silakan dibantu untuk pengambilan dokumentasi ya. Sebelum nantinya diakhiri dengan berdoa. Ya. Siap Kak. Boleh on kamera dulu yang lainnya Kak. Oke, kakak yang lain bisa di on cam dulu. Biar semuanya kelihatan juga bagus nih. Kak Lanang nggak kelihatan Kak Lanang. Oke, mungkin ada yang kendala sinyal juga. Oh, boleh. Oke, gaya pertama Kak. Silakan. Silakan. Ya, bebas. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Lanjut, gaya apa? Oke, gaya kebanggaannya. Menjelang berakhir pertemuan tatap maya ya. Ntar tetap ingat dengan kebanggaan kita di kelas 8. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Kak Ida sudah memandu teman-teman semuanya untuk dokumentasi. Kak Ida sakit ya? Enggak Kak, cuman begadang aja terus. Kak Sudirgo harus sakit tuh Kak. Oke, silakan Kak Nova dibantu untuk akhiri kegiatan pada pertemuan ini. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan Meet hari ini, baiknya kita tutup pertemuan hari ini dengan doa karena telah diberikan kelancaran dalam kegiatan hari ini.
berdoa, dipersilakan. Doa cukup. Waktu dia kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih kakak semuanya. Izin saya akhiri recordnya ya. Ya Kak.